Ya, terima kasih sebelumnya eh, Mas Samudin, eh, dan juga terima kasih atas waktunya kepada ini ibunda kita, Prof. Dr. Haji Masyito Husnan, yang salah satu bukunya sudah saya baca tentang tasawuf Muhammadiyah, Bu. Itu luar biasa, keren sekali, Bu, ininya. Dan juga tadi juga sudah menjelaskan tentang bagaimana jurnal ilmiah juga cukup menarik. Saya mendengarkan, dan juga kepada Pak Rektor terima kasih atas waktunya, sehingga Pak Rektor Dr. Haji Zainuddin, sehingga saya bisa diluangkan waktunya untuk bicara di forum yang mulia ini. Dan juga kepada kawan saya sejak berteman dulu waktu belum apa-apa, lulus S1 jadi pengangguran. Kita dulu sama-sama di Pare, Kediri, main sepak bola pagi siang sore kursus. Akhirnya ketemu di Jakarta, sama-sama berjuang juga seperti itu. Sama-sama alumni UMM. Enggak, saya di UIN Sunan Kalijaga, Bu, Prof. Oh, Jogja. Saya mohon izin ya, Ibu dan Bapak, untuk sharing juga. Di sini saya mungkin lebih menjelaskan tentang bagaimana sih karya tulis ilmiah dan bagaimana saya menuliskannya, lebih bicara tentang pengalaman pribadi saya selama berkarir baru sebentar sih di LIPI, sekitar kurang lebih 10 tahun ya di LIPI, terus sampai sekarang. Iya, Prof. Udah jadi lumayan jadi peneliti madya. Cuman karena untuk menjadi peneliti utama atau profesor, salah satu syaratnya adalah kemudian harus mengejar. Alhamdulillah saya diterima di NUS, National University of Singapore, untuk menempuh S3 seperti itu. Ya. Nah, di sini saya akan cerita lebih detail sangat tentang pengalaman yang mungkin bisa ditiru atau juga menjadi inspirasi buat ibu, bapak, sekaligus juga teman-teman semua seperti itu. Nah, ini kurang lebih ada 11 poin yang akan saya jelaskan di sini seperti itu. Nah, yang pertama adalah saya ingin menjelaskan tentang mengapa sih kita harus menulis karya tulis ilmiah ya. Harus diakui ada banyak alasan sebenarnya. Tadi Profesor Masyito menjelaskan kenapa orang dan kenapa kita harus menulis karya tulis ilmiah seperti itu. Nah, salah satunya tadi tentang bagaimana membangun peradaban, memberikan kontribusi penting seperti itu. Nah, tapi bagi saya keluarga muda yang baru berkarya di Jakarta seperti itu, ketika menulis karya tulis ya sebagai peneliti LIPI seperti itu. Nah, saya ketika itu nulis karya ilmiah itu adalah biar supaya naik pangkat seperti itu. Ketika pangkatnya naik secara fungsional, kemampuan saya untuk membayar cicilan KPR itu menjadi lebih mudah seperti itu. Nah, pada satu sisi juga dengan permudah saya membayar uang sekolah anak seperti itu. Dan juga ada teman-teman juga mungkin yang lagi menyelesaikan S1-nya sebagai tugas akhir, karya tulis ilmiah juga motivasinya juga bisa bagian dari menyelesaikan tugas kuliah gitu loh. Nah, bagi Bapak Ibu yang menjadi dosen juga bisa ini bagian dari tugas kantor juga yang harus diselesaikan sebagai bagian yang disebut oleh Pak Rektor sebagai catur dharma ya. Tapi bisa juga karya tulis ilmiah itu kita posisikan sebagai eksistensi diri, biar terlihat keren, biar terlihat oke ketika pengen mendekati calon mertua misalnya. Itu bisa saja. Tapi ada juga yang bilang karya tulis ilmiah itu adalah sebagai bagian dari advokasi gagasan ya. Karena
ada satu isu penting yang harus kita perjuangkan, dan menulis karya tulis ilmiah kita bisa melihat ini bagian dari advokasi gagasan. Tapi bisa juga menulis karya ilmiah itu bagian dari ekspresi kemarahan kita melihat satu karya orang lain yang menulis tentang Islam dengan salah, misalnya. Apa yang ditulis oleh Edward Said dalam buku babonnya Orientalism misalnya, kita bisa lihat bagian dari bentuk kemarahan itu, bagaimana banyak dari sarjana-sarjana Barat itu merepresentasikan menulis tentang Islam dengan tidak adil seperti itu. Dan yang terakhir, karya tulis ilmiah juga bisa bagian dari kontribusi membangun peradaban, dan ini yang banyak dijelaskan. Nah, di antara ini teman-teman punya motivasi yang lain, dan terserah motivasinya itu bisa dijadikan sebagai cambuk untuk menulis karya tulis ilmiah, dan ini sah-sah saja seperti itu. Nah, pengalaman personal saya ketika pertama kali berkarir di LIPI pada tahun 2010, saya tahu aturan main di LIPI bagaimana menjadi peneliti utama, bagaimana posisi saya sebagai peneliti, dan apa yang harus saya lakukan, posisi saya sebagai peneliti muda, seperti itu. Nah, dari situlah saya kemudian sudah mulai membangun perencanaan, ya, semacam kayak pohon rencana dari tahun 2010 sampai sekarang saya mau apa, seperti itu. Nah, dari situlah saya kemudian merencanakan semuanya. Kalau Ibu dan Bapak bisa lihat, maaf kalau mungkin tidak terlalu jelas. Di sini ada 3 sebenarnya. Sebenarnya saya ada catatan yang lain yang ketinggalan, sempat saya foto. Ini dari 2016, dari 2014 dulu saya udah membuat semacam pohon rencana kayak gini. Saya ada 3 hal sebenarnya ketika jadi peneliti LIPI yang saya lakukan. Pertama adalah gimana caranya saya naik menjadi peneliti madya atau lektor kepala, ya, kalau di dosen. Terus yang kedua adalah bagaimana saya bisa membayar cicilan KPR di tengah gaji saya sebenarnya tidak cukup, seperti itu. Dan yang terakhir adalah karena dalam dunia akademik puncak tertinggi itu adalah sekolah S3, saya kemudian merencanakan juga gimana IELTS saya bisa bagus minimal untuk diterima sekolah di luar negeri, seperti itu. Saya mencapai prosesnya ini hampir 10 tahun, Ibu dan Bapak, dan itu jalannya panjang, seperti itu. Nah, setiap hari pagi, seringkali dalam menulis, bikin catatan, itu saya datang lebih pagi, datang setengah 6, datang jam 6. Tapi ketika harus menulis, saya bisa sampai jam 11 malam, ya, di LIPI, seperti itu. Ketika orang lain sudah pulang, hanya saya sendiri yang berada di gedung LIPI, Gedung Bundar, lantai 9. Karena saya selain nulis opini pendek, saya juga nulis artikel jurnal, saya juga buat konferensi, seperti itu. 10 tahun saya coba membangun karir itu sehingga menjadi peneliti madya, seperti itu. Nah, karena itu dan setiap orang punya milestone-nya yang berbeda-beda, ya, pencapaian yang berbeda-beda. Jadi kalau Ibu dan Bapak pengen menulis karya tulis ilmiah, coba direncanakan dulu lebih awal apa sih sebenarnya tugas dari Ibu sebagai dosen ataupun sebagai peneliti ataupun teman-teman yang lebih muda sebagai mahasiswa akhir. Rencana itu penting bagi saya, sehingga setiap hari ketika kita datang ke kantor, bangun tidur di rumah, kita sudah tahu apa nih kira-kira yang akan saya lakukan, seperti itu. Nah, karena ini jalan panjang, ya, tidak bisa instan, seperti itu. Itu pengalaman personal saya. Nah, ada satu tips lagi menulis dari almarhum, ya, dulu Pak Kunto juga jadi bagian pengurus dari Muhammadiyah tahun 90-an. Nah, tips menulis dari Pak Kunto Wijoyo itu ternyata hanya 3, ya. Pak Kunto itu seorang sejarawan dan juga sastrawan juga. Dia nulis novel, cerpen, dan juga puisi, ya. Nah, kata Pak Kunto itu, almarhum Kunto itu, tip menulis itu hanya 3, Ibu dan Bapak serta kawan-kawan.
yaitu menulis pertama, yang kedua adalah menulis, yang ketiga adalah menulis, seperti itu. Nggak ada tugas belajar menulis selain ketiga hal itu, seperti Kunto Wijoyo, seperti itu. Maka dari itu seringkali saya pernah pengen belajar sama teman, gimana sih caranya biar bisa nulis gitu loh. Sangat terbit tulisannya saya di opini, di koran. Kata beberapa senior saya dulu ketika S1, ya nulis aja seperti itu, nulis dan nulis seperti itu. Nah, ketika itu saya belum tahu apa sih kok cuma nulis aja seperti itu. Sekarang saya baru ngerti apa maksud dari nulis. Artinya kita harus membangun semacam konsistensi dan kebiasaan yang nanti saya akan ceritakan dalam PowerPoint berikutnya. Nah, di sini ada satu penjelasan yang sangat menarik dari Malcolm Gladwell ya, tentang apa itu yang disebut dengan habit ya, kebiasaan seperti itu. Nah, dalam salah satu bukunya saya cantumkan di sini, kebiasaan orang itu untuk menjadi ahli minimal harus latihan 10.000 jam untuk menulis, Ibu dan Bapak. Maksudnya apa? 10.000 jam untuk latihan menulis. Kalau pengen menjadi penulis, bisa nulis artikel jurnal, baik nasional maupun internasional, artikel pendek, minimal kita sudah latihan 10.000 jam. Jadi dihitung aja, kalau memang belum cukup oke untuk bisa menulis, tenang, perjalanannya masih panjang. Jika latihan 3 jam sehari dan dilakukan setiap hari, 1 tahun kita mengumpulkan kurang lebih 1.095 jam dalam menulis. Jadi cukup meluangkan waktu 3 jam seperti itu. Dan untuk mencapai 10.000 jam, kita membutuhkan waktu kurang lebih hampir 9 tahun. Atau 9 tahun lebih 1 bulan, 18 hari lebih 1 jam. Seperti itu. Itu untuk mencapai apa yang disebut dengan, kalau kata Gladwell itu, sebagai ahli. Nah, kalau karena saya sebagai peneliti LIPI, saya sudah bekerja selama lebih 10 tahun. Pertanyaan saya, apakah saya sudah mencapai 10.000 jam itu? Menurut saya belum ya. Karena dari Senin sampai Jumat, ketika saya ke kantor, di rumah juga, paling saya hanya meluangkan waktu 2-3 jam untuk menulis. Dengan kata lain, saya juga belum disebut sebagai expert untuk menulis. Karena habitus 10.000 jam itu belum kebiasaan 10.000 jam itu belum saya dapatkan, Ibu dan Bapak, seperti itu. Nah, yang menarik adalah kalau ada salah satu buku agak lama, sebenarnya bukunya 2018 ya kalau tidak salah. Cal Newport ini profesor di Amerika, dia salah satu, kalau tidak salah studinya matematika, itu dia menulis salah satu buku tentang So Good They Can't Ignore You. Di sini Cal Newport itu membalikkan satu kondisi apa yang disebut dengan fashion. Seringkali kan kita harus bilang, kita menulis itu harus ada kesukaan, ada rasa cinta, dan juga kita ada rasa seneng gitu loh. Tapi menurut Cal Newport, kalau kita melakukan sesuatu hobi ataupun skill tertentu berdasarkan dengan fashion, berdasarkan dengan kesukaan, apa yang kita cintai, satu saat kita akan membenci apa yang kita cintai itu, seperti itu. Tapi kalau kata Cal Newport, passion saja tidak cukup, rasa suka aja tidak cukup. Tapi yang terbaik, kata Cal Newport, itu adalah bagaimana kita bekerja jauh lebih keras, tidak sekedar untuk mencintai apa yang kita suka, seperti itu. Nah, poin bekerja jauh lebih keras agar terlihat jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain, itu kata Cal Newport menjadi jauh lebih penting ketimbang hanya sekedar fashion. Karena harus kita akui juga, banyak orang yang berdasarkan fashion bisa berhasil dan juga bisa gagal ketika dia punya tantangan yang dihadapinya, dan tampaknya ini sepertinya bukan dunia saya, dan kemudian menghindar seperti itu. Hampir semua profesi di bidangnya masing-masing yang cukup berhasil, saya melihat tidak sekedar fashion yang ada di sana. Karena dari itu, bagi Cal Newport, bagaimana kita agar tidak diabaikan oleh orang lain, kamu harus menjadi terlihat lebih oke.
bekerja lebih keras, menginvestasikan waktu untuk latihan di bidang yang kita inginkan masing-masing. Nah, dari sinilah kamu ketika mencapai sesuatu, kamu mulai belajar mencintai skill atau expertise yang kamu dalami saat ini. Seperti itu. Nah, terus ada dua buku penting juga yang cara bagaimana kita membangun semacam habitus ya. Habitus ini adalah kebiasaan, skill atau expertise di bidang yang lain. Kita lihat nanti di Gramedia juga banyak ya. Yang pertama adalah Charles Duhigg, dia menulis dengan The Power of Habit. Jadi bagaimana membangun apa yang disebut dengan kebiasaan. Yang kedua adalah Deep Work. Ini dari buku pertamanya Cal Newport juga, idola saya dalam menulis tentang dunia motivasi. Nah, yang menarik adalah dari Charles Duhigg ini bagaimana merubah kebiasaan dan dimulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, tulisan Charles Duhigg ini dia bercerita tentang kekuatan kebiasaan dari yang negatif kemudian menjadi positif. Nah, salah satunya adalah dalam pembukaan buku ini misalnya ada seorang ibu ya yang sangat alkoholik di Amerika dan kemudian dia pengen merubah hidupnya menjadi lebih baik agar tidak alkohol terus dan karena dia alkoholik dan kemudian dia bercerai dengan suaminya, hidupnya berantakan. Dan ketika memulai kehidupan barunya, satu langkah kecil yang dilakukan adalah bangun pagi dan kemudian jogging seperti itu. Nah, berawal dari jogging setiap hari, kemudian ini merubah berbagai hal tentang kebiasaan baiknya seperti itu. Nah, habit kecil ini, kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sering, itu justru menjadi kekuatan orang untuk menulis seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak, dulu sebelumnya saya itu orangnya suka begadang. Jadi harus kita akui lah, momen yang paling terbaik, semua orang tahu, momen yang terbaik dalam menulis itu adalah tengah malam. Jadi jam 11 sampai jam 3 itu momen-momen terbaik lah dalam menulis seperti itu. Dan orang itu bagaimana otak bekerja dengan cukup kreatif ya. Tapi kebiasaan ini kalau terus kita lakukan, ini saya alami juga, itu justru merusak tubuh kita. Padahal dosen dan peneliti menjadi bagian dari akademisi, tubuh kita itu adalah alat produksi yang sangat penting seperti itu. Dan bahkan setelah saya membaca tentang bukunya Dahlan Iskan, Mengganti Hati, saya tiba-tiba langsung harus merubah kebiasaan itu. Dulu saya tidur selalu di atas jam 2, jam 3 untuk lebih produktif nulis. Tapi kemudian sekarang saya tidur maksimal, saya melek itu malam hari itu jam 10. Nah, baru kemudian saya subuh jam 3 udah mulai bangun lagi, baik membaca ataupun menulis seperti itu. Dan itu waktu di Jakarta. Ketika di Singapura lumayan agak jet lag juga, terus saya tinggal sendiri, kebiasaan ini berubah lagi dan saya masih mencoba untuk merutinkan lagi. Saya jadi kalau malam sekarang tidurnya di sini jam 12 malam. Karena saya merasa jam 12 malam, tapi psikologis tubuh saya masih di Jakarta, masih merasa jam 11 malam seperti itu. Padahal itu kebiasaan yang tidak baik. Dan beberapa hari yang lalu saya kemudian mulai merubahnya menjadi jam 10 malam, dan setiap hari saya pasti melakukan jogging pagi hari ya, habis sholat subuh, baca buku atau menulis sebentar, dan saya lalu melakukan jogging. Karena usia semakin bertambah, terus akan terasa back pain-nya ya, sakit punggungnya karena terlalu lama duduk seperti itu. Jadi olahraga menjadi bagian yang penting, dan habit-habit kecil inilah yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak, saya yakin secara personal punya habit yang lain, baik itu positif maupun negatif, dan itu kita bisa lihat challenge dan tantangan kita tuh apa sebenarnya di situ. Dan yang kedua adalah dari Cal Newport. Dia menjelaskan tentang bagaimana sih kita bisa bekerja tidak terlalu lama, tapi kemudian punya kedalaman seperti itu. Nah, Cal Newport ini kemudian membantu kita cara bagaimana kita bekerja itu secara fokus. Maksudnya bekerja secara fokus itu adalah apa? Bagaimana bekerja untuk
secara fokus dengan menyingkirkan hal-hal yang dirasa menurut kita penting padahal tidak penting. Misalnya gini, ketika dalam menulis di depan laptop ataupun di depan PC, saya yakin ibu dan bapak pasti terhubung dengan internet kan. Ketika terhubung dengan internet, dicantelnya lah di mana di PC kita itu WhatsApp kan. Kling, ada masuk WhatsApp, kita membaca, orang sharing informasi. Nah, ternyata WhatsApp itu dari berita di YouTube. Dari WhatsApp ini kemudian cek sebentar, saya masih ada waktu 4 jam untuk menulis. Nah, dari situ dari YouTube, dari WhatsApp kemudian kita link ke YouTube. Dari YouTube, saya yakin tidak hanya 3 menit. Setelah itu ada informasi penting lain, baik itu lagu atau informasi yang lain yang sekiranya kita kemudian tertarik. Tanpa nggak sadar, 2 jam sendiri kita menghabiskan waktu itu. Itu udah pasti itu, 2 jam sendiri. 2 jam sendiri dan hampir akhirnya kita punya fokus waktu, dan ini juga dialami oleh saya, karena cuma punya waktu fokus cuma 15 menit. Seperti itu. Padahal, kalau kita menghilangkan distraction-nya itu, kita bisa fokus bekerja lebih dari 2 jam sampai 3 jam itu sudah cukup sebenarnya, kata Cal Newport itu. Asalkan bagaimana waktu kita menjadi lebih efektif, seperti itu. Nah, 2 buku Habitus ini bisa dibaca oleh ibu dan bapak. Seperti itu, bagaimana cara kita memotivasi diri untuk merubah habit dan kemudian bekerja lebih singkat, tapi kemudian lebih dalam. Nah, Cal Newport ini juga dalam konteks gangguan kita dunia maya ini, ya internet dan lain sebagainya, Cal Newport ini juga kemudian menawarkan tentang apa yang disebut dengan digital minimalism. Digital minimalism adalah dia ngasih rencana atau tahapan-tahapan gimana nih kita menghilangkan ketergantungan terhadap gadget, HP, dan juga ketergantungan terhadap internet ataupun media sosial. Gitu. Nah, di buku ini dia sangat detail menjelaskan itu. Bagaimana kita menjadi bagian dari orang yang disebut dengan hidup dengan digital minimalism. Maksudnya adalah kita menggunakan HP, kita menggunakan internet, sosial media itu secukupnya aja. Karena ada banyak distraksi yang akan kita alamin ketika kita bekerja, baik di bidang apapun itu, di samping kanan kita pakai HP seperti itu. Kecuali tentu saja kalau ada ibu dan bapak dan juga teman-teman yang bekerja influencers, YouTubers ataupun admin sosial media, itu suatu hal yang berbeda ya. Seperti itu. Nah, lalu kita saya kembali, apa sih sebenarnya yang disebut dengan karya tulis ilmiah seperti itu. Nah, ada beragam definisi apa yang disebut dengan karya tulis ilmiah, dan juga tadi Prof. Mas Yudho sudah menjelaskan dengan cukup lebih detail ya. Nah, tapi saya ingin membagi bagaimana karya tulis ilmiah itu bukan novel, bukan cerpen ataupun catatan perjalanan ataupun tulisan motivasi, tapi adalah selain itu adalah karya ilmiah. Bisa menjadi buku, bagian buku, artikel panjang, artikel populer, makalah, seminar, konferensi, terjemahan buku. Nah, isi ilmiah itu biasanya adalah temuan baru, baik itu membatas studi sebelumnya, menguatkan, atau melakukan satu perbandingan objek studi dengan subjek studi yang lain. Nah, bias tulis ilmiah itu adalah abstrak, kata kunci, pengantar, metode, dan bahan materi yang bisa dibahas untuk menunjukkan hasil data, gambar, dan lain sebagainya. Dibaca sendiri. Nah, dalam rezim of manner, hal yang harus ada itu dalam karya tulis ilmiah biasanya kita memang harus punya apa yang disebut dengan gaya selikung ya, atau gaya kutipan. Bisa pakai style, Jago style, MLS style, dan lain sebagainya. Nah, ini informasi ini sebenarnya bisa dicari di Google seperti itu. Nah, yang paling memudahkan adalah sebenarnya ada aplikasi digital yang bisa kita cangkokkan ke dalam Word di laptop kita.
yaitu bisa ibu dan bapak bisa menggunakan kemudian bisa menggunakan Mendeley, bisa menggunakan Zotero ataupun EndNote. Nah, yang selama ini saya lakukan adalah Mendeley. Mendeley itu enak banget ibu dan bapak. Jadi untuk 15 GB biasanya Mendeley kita ini gratis. Jadi ibu dan bapak bisa download sistemnya, masukin ke laptop kita. Nanti ini terhubung dengan Word, Microsoft kita seperti itu. Dan buku-buku yang kita baca, yang ingin kita kutip, kita bisa masukkan ke dalam akun Mendeley ini. Jadi ketika menulis, memberikan kutipan atau referensi, sudah bisa langsung terkoneksi dengan Mendeley. Dan itu bagi saya sangat membantu sekali dan memudahkan. Jadi ketika selesai menulis tidak perlu capek-capek lagi harus bagaimana memberikan kutipan dan lain sebagainya. Yang itu kadang kalau secara manual itu membutuhkan waktu lebih dari 20 menit ya, dan itu sangat take time. Terus ini yang terpenting, ada salah satu buku, saya lupa judulnya apa, nanti bisa dicek, ditulis oleh Wendy Laura Belchers. Dia ada 13 langkah kata dia bagaimana cara kita menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama kata dia, yang terpenting dan pertama adalah menentukan dan kemudian merencanakan untuk menulis apa, seperti itu. Untuk menulis apa, mau menulis mengenai apa, yang disesuaikan dengan latar belakang keilmuan kita. Dan ketika menentukan tulisan, apakah kita ingin menentukan tulisan yang sudah ada, yang sudah dikerjakan, ataupun yang baru. Misalnya Bapak dan Ibu punya draft laporan riset, tesis, skripsi, catatan esai, tugas kuliah, ataupun sekedar coret-coret yang nggak jelas, nggak apa-apa. Nah, itu bisa menjadi draft untuk tulisan. Nah, ketika sudah punya draft, laporan, dan lain sebagainya, nah dari situ kita udah memutuskan bagaimana kita harus menuliskannya, seperti itu. Nah, dia kemudian Wendy kemudian mengusulkan untuk yang terpenting kalau kan adalah membuat abstrak. Karena dan ini juga yang saya lakukan, abstrak itu sekitar 300 sampai 500 kata yang kira-kira isinya kita tuh pengen ngapain dalam tulisan itu. Nah, abstrak ini yang akan menjadi guideline, yang menjadi petunjuk untuk kita menulis lebih panjang. Seperti kita ingin menunjukkan dalam masa kunci utama untuk menulis. Dan ini selain memperkuat gagasan kita, dan ini kemudian akan mempermudah juga nanti dalam menulis, dan juga ketika dalam artikel jurnal sudah jadi, itu memudahkan para editor juga untuk membaca. Nah, nanti bisa dilihat abstrak-abstrak jurnal yang oke di Google, Ibu dan Bapak bisa melihat. Tapi abstrak yang baik menurut Wendy adalah tidak memperkenalkan tema yang kamu bahas, jangan membuat abstrak seperti mau merencanakan sesuatu, jangan memasukkan catatan kaki atau catatan tubuh, jangan memasukkan kutipan atau parafrase, jangan masukkan simbol, akronim, dan singkatan, dan jangan memasukkan data tanpa argumen atau kesimpulan. Nah, nanti istilah-istilah jangan ini bisa dipadu-padankan atau dilihat dengan contoh-contoh artikel jurnal internasional yang sudah ada dari abstraknya. Dan biasanya memang artikel jurnal pasti ada abstraknya. Nah, di sini bisa dilihat, nanti dibaca sendiri struktur abstrak itu biasanya persoalan yang diangkat itu apa, 1-2 kalimat, tujuan artikel itu yang ditulis biasanya 1 kalimat, pertanyaan yang diajukan dalam membuat abstrak biasanya 2-3 kalimat, argumen sebagai jawaban pertanyaan itu 1-2 kalimat, penjabaran argumen 1-2 kalimat, ada kata kunci 3-6 kata yang sering digunakan nanti dalam menulis artikel jurnal. Nah, karena Pak Rektor adalah temannya Mas Najib Burhani sebagai bos saya di PMB LIPI. Nah, di sini saya terus terang, Pak Rektor,
saya belajar keras bagaimana cara menulis dari Mas Najib Burhani. Tapi karena Mas Najib Burhani adalah figur yang sangat sibuk, baik aktif di Muhammadiyah, sebagai penulis, sebagai akademisi, sebagai intelektual publik, yang saya lakukan adalah apa? Belajar dari sejumlah tulisan-tulisan Mas Najib Burhani seperti itu. Nah, yang pertama saya lakukan adalah belajar bagaimana Mas Najib Burhani itu membuat abstrak dalam setiap artikel jurnalnya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang saya sebutkan di sini. Struktur abstrak ini adalah persis saya meniru hasil dari ekstraksi gagasan yang saya dapatkan dari tulisannya Mas Najib Burhani. Nah, misalnya persoalan yang diangkat ini merah, terus tujuan artikel jurnal ini, nah bisa kuning, terus kemudian pertanyaan yang diajukan di sini hijau, terus kemudian argumen sebagai jawaban di sini adalah biru, dan juga penjabaran jawaban argumen di sini putih. Saya cek lagi kemudian gagasan tulisannya dia yang lain, ternyata benar, hampir strukturnya mirip, Ibu dan Bapak, seperti itu. Nah, dari sinilah gagasan Mas Najib Burhani inilah saya kemudian menggunakan struktur abstraknya Mas Najib Burhani ini untuk ngajuin konferensi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dan itu karena kita belajar pada orang yang lebih ahli, yang sudah pengalaman di bidangnya, alhamdulillah selalu lolos seperti itu. Nah, salah satu tulisan saya yang lolos misalnya di salah satu jurnal terindeks Scopus misalnya, tentang When Ulama Spoke Singer, tentang Islam dan budaya pop misalnya, saya hampir meniru struktur yang dilakukan oleh Mas Najib Burhani. Begitu juga tulisan-tulisan saya sebelumnya yang nanti Ibu dan Baca bisa lihat di eJames yang terindeks Scopus 1 ataupun Studia Islamika yang terindeks Scopus 1 juga seperti itu. Sebelumnya mohon maaf ya, saya izin untuk minum dulu. Nah, yang paling terpenting dalam menulis artikel jurnal ilmiah menurut saya adalah bagaimana kita membangun tinjauan pustaka, membaca banyak buku, apa yang disebut dengan imajinasi sosiologis seperti itu. Imajinasi sosiologis itu adalah bagaimana kita punya semacam imajinasi sosiologis atau imajinasi sosial di bidang kita masing-masing, baik di bidang ekonomi, administrasi, birokrasi, politik, antropologi, dan lain sebagainya. Biasanya kita punya bidangnya masing-masing. Nah, caranya membangun imajinasi sosiologis itu seperti apa? Maksudnya adalah membangun semacam pengetahuan di bidang kita, sehingga kita dalam menulis artikel jurnal ilmiah kita punya ide dan gagasan yang cukup banyak sehingga dijadikan tulisan. Cara membangunnya adalah dengan membaca beberapa karya. Contohnya adalah karya-karya utama ataupun yang kontekstual di bidang kita, seperti itu. Nah, selain menambahkan informasi dan memperluas perspektif, sekaligus juga mempercanggih analisis, tinjauan pustaka ini adalah memposisikan di mana sebenarnya penulis atau gagasan kita sesungguhnya, seperti itu. Karena hampir semua tulisan artikel jurnal yang kita kirimkan untuk jurnal-jurnal terindeks global misalnya, kita biasanya kita sangat kaya terhadap data, kita sangat kaya terhadap informasi, tapi kita sangat miskin terhadap literatur review atau tinjauan pustaka yang membedakan karya kita dengan karya orang lain secara internasional misalnya. Nah, karena dari itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, kalau posisi kita sebagai mahasiswa, misalnya kayak saya, mahasiswa PhD, bisa ngambil mata kuliah terkait dengan teori tertentu, atau bertanya kepada ahlinya di bidang isu tertentu, atau bisa juga membaca tinjauan buku yang terkait dengan isu tersebut, atau membaca biografi para ahli teori di bidang tersebut. Ataupun kita bisa membaca buku-buku sebagai pengantar di bidang tersebut. Misalnya gini, hampir teori-teori besar ilmu sosial kayak Karl Marx, terus Max Weber dan lain sebagainya, itu kan karya-karya Babon.
Dan biasanya mereka itu ada orang yang menuliskan kata semacam buku kata pengantar mengenai mereka. Nah dari sini biasanya kita jauh lebih mengerti membaca buku introduction tentang pemikiran tokoh tersebut sebelum kita membaca buku tersebut. Sampai sekarang ini saya lakukan juga seperti itu. Misalnya saya belajar lagi kemudian sejumlah teori-teorinya Edward Said mengenai Orientalism. Sebelum saya membaca buku Edward Said mengenai Orientalism, saya membaca buku pengantar mengenai Edward Said. Apa sih sebenarnya gagasan Edward Said itu secara lebih umum dan dipahami oleh orang yang lebih awam seperti saya misalnya, seperti itu. Nah, mengapa saya pikir penting untuk membangun apa yang disebut dengan imajinasi sosiologis? Karena field kita macam-macam dan di setiap field itu ada imajinasi sosiologisnya yang harus kita paham juga seperti itu. Di bidang sejarah pasti punya imajinasi sosiologisnya sendiri, sosiologi juga begitu, antropologi juga gitu, kajian agama, studi politik, kajian budaya, seni dan sastra, dan begitu juga di bidang ekonomi seperti itu. Karena dari itu bagi saya imajinasi sosiologis itu penting. Nah, karena kita bagian dari masyarakat Indonesia, kategori-kategori pemerintahan itu sangat penting. Bagaimana sih Indonesia sebenarnya pada era Soekarno, bagaimana Indonesia pada era Soeharto, dan bagaimana Indonesia pasca Orde Baru, baik itu Habibie, SBY, Gus Dur, Megawati, dan sekarang adalah Jokowi. Periode-periode ini bagi saya penting karena setiap pemerintahan dia punya polisi dan kebijakan yang berbeda-beda. Ada konteks sosial yang terjadi di sana seperti itu. Nah, imajinasi sosiologis kategori-kategori ini penting untuk kita baca dan kita paham seperti itu. Jadi ketika menulis kita bisa menghubungkan baik itu komparasi ataupun kemudian menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, sehingga kita tidak kehilangan ide juga dalam menuliskan proses seperti itu. Nah, kalau dalam ilmu sosiologi, antropologi, politik misalnya, mohon maaf kalau saya menjelaskannya di bidang saya, bisa membaca karya-karya Cornell Paper, karya-karya Indonesianis yang saya sebutkan di sini, maupun orang-orang Indonesia yang berkarya di luar negeri. Kenapa saya sebut membaca karya-karya mereka? Karena hampir semua studi tentang Indonesia dalam ilmu sosial itu didominasi oleh mereka. Dan untuk mengetahui apakah hasil riset kita, tulisan kita baru, beda dengan yang lain, kita harus melewati, mau tidak mau walaupun pahit, membaca karya-karya mereka ini. Begitu juga mungkin di bidang administrasi, di bidang ekonomi, mau nggak mau harus membaca karya-karya Babon maupun orang luar yang studi tentang Indonesia. Nah, ketika sudah membaca, kita bisa menjaga jarak dan kita juga bisa membangun kritik terhadap karya-karya mereka seperti itu. Nah, itu kira-kira imajinasi sosiologis ya. Nanti bisa explore lebih jauh gimana cara membangun imajinasi sosiologis, lebih googlingnya lebih dalam seperti itu. Nah, terus bagaimana sih kekuatan struktur dalam menulis seperti itu? Walaupun ini bukan satu hal yang baku ya dalam satu artikel jurnal, tapi biasanya ada 4 hal dalam struktur tulisan jurnal, baik dalam nasional maupun internasional. Yang pertama adalah dalam kata pengantar biasanya kita bisa menjelaskan tentang konteks. Kalau dalam dunia jurnalis 5W ya, who, what, why, where, and when. Itu penting juga seperti itu. Mengapa kita melakukan studi ini, di mana, mengapa ini penting gitu loh. Dan kemudian kita bisa menjelaskan juga argumentasi penulis tentang konteks tersebut. Yang orange. Dan juga dalam pengantar ini kita kemudian meringkaskan tulisan kita, apa yang kita ingin tulis itu dalam struktur dan poin 1, 2, 3 misalnya pertama, tulisan ini bertujuan 1, 2, 3 biasanya seperti itu. Nah, dalam body text, dalam tubuh tulisan kita biasanya punya analisisnya, baik itu analisis 1, analisis 2, analisis 3 seperti itu. Nah, yang ketiga biasanya kemudian kita mencoba untuk
melakukan semacam ringkasan, dan ini bisa ringkasan bisa masuk dalam conclusion ataupun menuju conclusion, dan ini membangun argumentasi dan juga saling mengkaitkan seperti itu. Walaupun kemudian lebih tepatnya conclusion ini bisa masuk dalam summary ini bisa masuk dalam conclusion ataupun kesimpulan seperti itu. Nah, dalam menuliskan artikel jurnal baik nasional maupun internasional, Ibu dan Bapak, yang terpenting adalah bagaimana menghadirkan bukti. Menghadirkan bukti ini itu macam-macam, bisa sebagai kualitatif, bukti interview, hasil wawancara, maupun hasil amatan seperti itu. Tapi bisa juga berupa data kuantitatif, baik itu data-data misalnya dari hasil pemilu, hasil riset kuantitatif dari lembaga tertentu, itu bisa juga dilakukan. Bisa juga data sejarah berupa foto, catatan perjalanan dan lain sebagainya. Isunya juga bisa geografik, ataupun kalau yang studi-studi agama bisa studi teks. Kalau yang seni bisa karya-karya seni juga dari museum-museum. Nah, semua ini adalah menghadirkan bukti untuk membangun apa yang kita sebut dengan argumen, sehingga itu yang membuat artikel jurnal itu berbeda sebelumnya dengan yang bukan karya ilmiah seperti itu. Nah, ketika draft tulisan kita sudah jadi seperti itu, biasanya selalu ada kesalahan, baik itu kesalahan ketik, kesalahan kutipan, dan kesalahan yang lain. Dan itu seringkali memang tidak disengaja. Nah, caranya kemudian yang terpenting adalah kemudian mengecek ulang, baik itu merevisi judul kita, pengantar, abstrak, tinjauan pustaka, maupun merevisi kesimpulan. Poinnya adalah bagi pengecekan ini mengecek seluruh tulisan kita. Nah, yang bisa saya lakukan adalah biasanya setelah nulis satu draft jurnal itu, saya diamkan, saya endapkan tulisan itu 2-3 hari, bahkan sampai seminggu. Nah, setelah itu baru saya cek lagi, saya baca ulang lagi lebih detail sampai 5-10 kali. Tapi ada yang lebih radikal lagi dari cara saya. Nah, yang dilakukan oleh temannya Pak Rektor, misalnya Mas Najib Burhani, itu biasanya kalau dia sudah nyelesain draft artikel jurnal, itu di print sama beliau, sama Mas Najib Burhani. Setelah di print, itu dibaca ulang dan direview ulang, seolah-olah tulisan itu adalah bukan miliknya. Jadi dia membaca sangat objektif dan membaca sangat detail. Dan sampai tahun sekarang saya belum bisa melakukan seperti itu. Karena dari itu, kalau Ibu dan Bapak membaca tulisannya Mas Najib Burhani, temannya Pak Rektor Dr. Janudin, kita bisa melihat punya kemampuan persoalan sistematis dan detail ya, seperti itu. Nah, ketika tulisan kita jadi, jurnal kita jadi, lalu kita harus mencari dan menentukan media atau jurnal apa sih yang ingin kita terbitkan itu loh. Dan kita harus punya penilaian kira-kira jurnal kita cocoknya di mana seperti itu. Seringkali draft artikel jurnal kita ditolak itu bukan karena tidak bagus seperti itu, karena kita salah untuk mengirimkan ke jurnal, ke institusi jurnal yang kita tuju, karena seringkali temanya beda. Misalnya studi-studi tentang demografi, ekonomi, sebenarnya tulisan kita berbau sangat politik, biasanya tidak akan dimuat seperti itu, karena memang tidak sesuai dengan misinya seperti itu. Karena dari itu bagi saya, pastikan juga ketika sudah menentukan jurnalnya, pastikan membaca ketentuan dan aturan bermain yang sudah ditetapkan oleh jurnal tersebut. Persoalan selikung ya, stylenya, kutipannya bagaimana, apakah menggunakan apa style dan lain sebagainya, itu harus kita pahami duluan. Jangan mentang-mentang karena kita merasa data lapangan kita cukup oke, artikel jurnal kita gagasannya cukup solid, kita mengabaikan ini semua itu loh, regulasi selikung dalam sebuah artikel jurnal di lembaga tertentu lalu kita kirimkan itu loh. Nah, biasanya poin ini dulu yang dilihat seperti itu.
Nah, cara ini bagi saya adalah meminimalisir kesalahan agar ketika dalam proses review menjadi lebih minim kesalahan yang kita lakukan seperti itu. Nah, dijelaskan juga tadi oleh ibunda kita, Prof. Dr. Haji Masito Husnan, tentang bagaimana sih cara mencari jurnal terindeks global. Nah, Ibu dan Bapak kemudian bisa cari di Simago Journal dan Country Rank ini ya. Nanti bisa klik di sini, misalnya dalam bidang administrasi, bidang ekonomi, sosiologi, klik aja sosiologi apa itu loh. Nah, dari sini nanti Ibu dan Bapak bisa dan teman-teman bisa melihat, oh cocoknya kemampuan draft jurnal saya bisa masuk di jurnal apa ya, seperti itu. Apakah kemudian nanti jurnal Q1, Q2, Q3 atau Q4. Nah, kita bisa lihat di sini jurnal yang terindeks seperti itu. Itu. Walaupun hati-hati ya, harus ada jurnal predator juga kemudian yang mencangkokkan websitenya dengan website jurnal internasional yang diakui juga seperti itu. Nah, poin saya adalah pencarian Simago Jurnal ini, SJR ini sangat mudah buat kita untuk mencari. Misalnya mungkin ada rekan kita atau dosen yang lain di luar institusi kita ngelihat, wah aku udah nulis loh di jurnal Scopus, Scopusnya jurnalnya Q1, nah cek aja di SJR apakah benar jurnalnya Q1 ataupun jangan-jangan Q4 seperti itu, ataupun bahkan sebenarnya tidak masuk. Nah kalau kita pengen yang jurnal terindeks Sinta misalnya, kita bisa cek di sini di websitenya Sinta sendiri apakah jurnalnya itu masuk Sinta 1, Sinta 2 ataupun sampai Sinta 6 seperti itu. Maksud saya pengindekan baik itu SJR maupun Sinta itu memudahkan kita pertama melihat jurnal-jurnal yang terindeks, dan yang kedua adalah melihat kapasitas kemampuan kita. Oh kayaknya aku dari tulisan ini kita merasa oh cukup di jurnal Q3 gitu lah, ataupun cukup di jurnal Sinta 4 gitu. Nggak apa-apa seperti itu. Untuk menguatkan kita saja, jadi kita bisa mengukur diri kita lebih jauh seperti itu. Nah, kalau misalnya kalau jurnal UIN, IAIN yang terindeks global, kita bisa lihat ya, Bapak misalnya bisa kemudian ngirimin di salah satu jurnal terindeks global ini seperti itu. Bisa di Studia Islamika, IJIMS, Indonesian Islam, Al-Jami'ah, Kudus International Journal, seperti itu. Terserah kita bisa milih seperti itu. Karena biar bagaimanapun jurnal terindeks global yang dikelola oleh perguruan tinggi di Indonesia, reviewnya tidak seberat ketika kita mengirimkan jurnal internasional di level global yang lebih tinggi misalnya, walaupun dalam kuarternya mungkin mereka lebih di bawah seperti itu. Karena tulisan saya saya sedang memasukkan tulisan, sedang proses review di Indonesia and Malay World, itu hanya jurnal Q2 kalah dibandingkan dengan Studia Islamika dan Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, tapi reviewnya jauh lebih kejam dan jauh lebih sulit ketimbang di dua jurnal Scopus di Indonesia ini seperti itu. Nah, yang terpenting juga adalah ketika draft kita sudah jadi, baiknya kita minta saran. Minta saran itu adalah minta masukan. Karena bisa jadi apa yang kita tulis itu luput gagasannya, ada yang kurang, ada yang lemah argumennya. Nah, minta saran kepada orang lain ini kemudian menguatkan komposisi tulisan yang kita sudah buat. Bisa itu dari teman, kolega, senior peneliti, dosen, ataupun kalau saya yang lagi S3 itu adalah S3 saya itu. Nah, dari sini kita akan tahu sejauh mana sih mereka mengerti apa yang kita tulis. Nah, ini poin pertama, jangan-jangan kita sudah merasa cukup oke dan dia nggak ngerti tulisan kita, itulah apa yang kita masuk. Yang kedua adalah kita jadi tahu titik lemah ataupun kelebihan dari tulisan kita. Nah, dan sejauh mana sih informasi, data pustaka yang mungkin kita luput, dan sejauh mana kita bisa melihat
ya data yang kita suguhkan, argumen yang kita jelaskan itu cukup akurat atau cukup kokoh seperti itu. Nah, ini yang ini saya terus terang aja harus jujur juga seperti itu. Berapa sih sebenarnya ongkos kita menerbitkan jurnal terindeks global seperti itu? Nah, dalam konteks saya misalnya kalau kita sosial pengen turun lapangan gitu, ya minimal ada data 10-20 juta yang harus kita keluarkan. Belum kemudian kita membeli dan mengakses buku atau jurnal, itu bisa 1-3 juta. Ini kita nggak ngomong website predator ya, yang kita bisa akses dengan cukup mudah itu loh. Tapi saya mohon maaf nggak mau cerita di sini. Gitu. Terus belum kalau ketika laporan riset kita jadi, kita untuk hadir di conference itu juga ada dananya, administrasinya kalau dalam negeri bisa 1-3 juta itu loh. Sementara kalau internasional itu 15-30 juta untuk luar negeri, maksudnya tidak hanya daftarnya saja tapi ongkos untuk pergi ke sananya gitu loh. Sementara kalau tulisan kita dari bahasa Indonesia ingin diterjemahkan dalam bahasa Inggris, budgetnya bisa dari 1-3 juta itu loh. Sementara ini yang saya alamin ya. Biasanya kalau nerbitin di jurnal internasional seperti itu, pertama yang saya hadapi adalah tulisan saya itu the lack of English standard ya, academic English standard itu. Maksudnya sangat kurang dianggap layak bahasa Inggrisnya, walaupun secara analisis, data dan informasi, argumennya cukup oke seperti itu. Nah, biasanya kalau kita membayar profesional di luar negeri, dan ini beberapa kali juga saya sudah lakukan. Pokoknya sampai sejarah gue punya. Itu sekitar 250 sampai 300 dolar ya, 3-5 juta itu loh. Ada juga yang harus kita akui, itu ada juga orang membayar administrasi jurnal antara 200 dolar sampai 500 dolar jurnalnya terbit. Nah, ini gambaran kasarnya yang saya ingin bilang seperti itu. Nah, karena ini salah satu contoh, misalnya saya membayar sekitar 250 dolar untuk saja. Nah, karena itu ada jalan yang paling murah sebenarnya untuk menghindari seperti ini. Yang pertama adalah saya bilang adalah berserikat, menulis sebagai solusi. Maksudnya adalah kita ketemuan sama para dosen yang lain ataupun kolega yang lain ataupun akhir untuk bareng-bareng nulis bersama. Nah, ini bisa kita kumpulkan 3-6 orang. Nah, lalu dilihat keahlian dan kemampuan masing-masing. Nah, dari sini kemudian bisa dibagi, didistribusikan uangnya, baik itu membayar copy editor ataupun kemudian membayar translasi. Nah, kalau mau juga kita bisa gabung riset dengan profesor dan peneliti di luar negeri. Biasanya malah kayak gini juga banyak. Nah, lalu biasanya kalau kita punya hasil riset yang panjang, itu bisa jadi tulisan 2-4 artikel jurnal. Nah, ketika sudah ada draft riset yang panjang, kita bisa olah dalam bentuk yang lain. Jadi namanya bisa bergantian. Tadi 400 berapa dia? Dalam ilmu eksakta, Ibu dan Bapak, hal ini udah banyak dilakukan seperti itu. Maka dari itu bagi saya, untuk meminimalisir dana semacam ini, penting bagi kita untuk kemudian bersarikat dalam menulis seperti itu. Maksudnya nge-grouping lah pada tema-tema tertentu. Dan ini sekarang yang sudah mulai saya lakukan ya. Saya selalu ngajak teman, kolega, baik teman saya maupun pembimbing saya untuk menulis bareng seperti itu, untuk meminimalisir dana-dana semacam ini seperti itu. Nah, yang terakhir bagi saya sebagai penutup adalah sebagai penutup bagi saya adalah tulisan yang baik, artikel jurnal, draft yang baik, gagasan yang baik, itu adalah gagasan yang diselesaikan, tulisan yang diselesaikan. Tapi bagi saya juga
seburuk-buruknya ide adalah yang tidak dituliskan. Jadi kalau Bapak Ibu punya gagasan tentang tulisan, pengen nulis sesuatu, itu tidak boleh berhenti dengan gagasan, tapi harus kita tuliskan. Nah, dan sebaik-baiknya tulisan bagi saya adalah tulisan yang bisa diselesaikan seperti itu. Dan tulisan yang selesai bagi saya yang baik adalah tulisan yang sudah terpublikasikan seperti itu. Karena di balik tulisan yang selesai, tulisan artikel jurnal baik nasional maupun internasional, Ini lagi minggu besok ini enak ya. itu terselip adanya kesungguhan, daya tahan, kerja keras, dan komitmen kita untuk terus melawan kemalasan tentang dunia tulis menulis ataupun tentang akademik artikel jurnal. Itu dulu dari saya. Nanti kita bisa sharing dengan diskusi lebih jauh. Terima kasih kawan.